kita akan percepat aja lah. Waduh, baru tuh 27.000 orang, Bu. Apa-apa lah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini apa sih namanya? Bentar, lagi di record. Oke, jadi malam ini kita akan belajar algoritma. Seperti biasa, kita akan lanjutkan sesi sebelumnya ya. Terakhir kan KB1. Nah, sekarang kita akan mulai KB2, yaitu struktur dasar algoritma. Nah, di sini kita akan bahas terkait ini pondasi awal ya. Jadi kalian harus paham betul nih. Ini kalian harus memperkuat di sini karena struktur dasar algoritma itu ya teknik dasar atau metode dasar dari semua sebelum coding gitu. Nah, ibarat mah struktur dasar tuh kayak pondasi rumah, kayak tiangnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada 3 struktur dasar utama dalam algoritma ya. Yang seperti kalian tahu itu ada yang pertama itu sekuensial, kemudian seleksi, dan kemudian ada perulangan. Nah, ini harus kalian tahu ya, ini harus kalian pahami. Apa sih itu sekuensial? Ini adalah struktur dasar yang pertama. Jika sebuah algoritma dibangun dengan langkah-langkah, dikerjakan secara berurutan, dan tidak boleh melompati satu langkah perintah pun. Oke, nah, jadi ini adalah struktur dasar yang mendasari langkah-langkah kerja ya, yang secara berurut, dan nggak boleh lompat satupun. Misal ada 20 langkah nih. Nah, itu langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari angka 1 sampai 20. Oke. Nah, cara kerja sekuensial juga nantinya berlaku dalam bahasa pemrograman. Ketika instruksi bahasa pemrograman yang kita tulis diproses oleh komputer, maka komputer akan memproses baris demi baris. Nah, ini ya, baris demi baris. Yang artinya itu berurut. Jadi nggak loncat-loncat barisnya. Nah, pembuat algoritma harus mampu menganalisa dan menentukan instruksi mana yang harus ditulis lebih awal, ya lebih awal, dan seterusnya, dan mana yang harus paling akhir. Nah, ada gambar contoh algoritma dengan sekuensial untuk mencari kecepatan dan kecepatan. Tidak ada satupun proses yang terlewatkan. Nah, ini adalah gambaran dari sekuensial ya. Jadi ini contohnya nih. Nah, di sini kan seperti yang kita lihat, ini adalah flowchart. Nah, ini adalah simbol-simbol. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat flowchart ya di praktikum 1 alias modul 3. Nah, yang pertama itu pasti dimulai dan diakhiri dengan selesai. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel VAST. Nah, variabel-variabel ini adalah sebagai tempatnya nilai disimpan. Oke. Nah, deklarasi variabel itu sebagai kayak kita menyiapkan tempat. Misal kita punya gelas, kita ingin menyeduh teh, kopi, dan susu. Nah, VAST ini sebagai gelasnya. Oke. Input nilai itu memberikan nilai atau memasukkan air ke dalam gelas. ST itu nilai yang dimasukkan ya ke dalam ST. Nah, kemudian proses ini adalah menghitung kecepatan nih. Berarti jika mencari kecepatan kan menggunakan V ya. Berarti kan kita harus mencari S itu jarak, T itu waktu. Nah, jadi ketika kita ingin mencari kecepatan, maka jarak itu dibagi waktu sehingga V sama dengan S bagi T. Nah, kemudian percepatan itu rumusnya seperti apa? Ini rumus dasar ya. Nah, percepatan itu A sama dengan kecepatan dibagi waktu, yaitu V dibagi waktu. V dibagi T. Nah, kemudian kita akan menampilkan outputnya, yaitu kecepatan dan percepatan. Keduanya ini dari hasil proses yaitu yang ini nih, itu ditampilkan atau di-outputkan.
Ini adalah sekuensial, jadi berurut. Dia lurus ke bawah terus satu arah ya. Jadi dari mulai ini, dari mulai itu nggak mungkin langsung selesai gitu. Nah, contohnya gini ya, kelihatan nggak nih? Nah, ini harus sambil mantau di HP juga nih. Bentar-bentar ya. Oh, nggak kelihatan ternyata. Kita ubah sudut pandangnya aja. Nah, jadi ini adalah sekuensial ya, gambaran sekuensial. Nah, itu selalu dimulai dari mulai. Nah, sekuensial itu selalu berurut ya. Ini itu berurut ya. Jadi yang namanya sekuensial itu nggak boleh dari sini, itu langsung lompat ke sini ya. Itu nggak bisa, karena sekuensial itu berurut. Dia ke sini, ya, terus ke sini, kemudian ke sini, dan kemudian ke sini, dan kemudian selesai. Itu ya. Jadi ini adalah namanya sekuensial, berurut. Nah, kemudian kalau kita menggunakan jadi ini adalah gambaran pseudocode-nya kalau kita menggunakan pseudocode. Nah, ini sekuensial juga sama. Nah, jadi untuk yang ini itu sama apa namanya diproses oleh mesinnya itu atau programnya itu berbaris berbaris gitu. Setiap baris gitu. Nah, kita mulai dari baris satu, kemudian dilanjut dengan baris 2, kemudian lanjut baris 3 dan seterusnya sampai baris 7. Nah, sama kayak tadi, kalau tadi kan pakai flowchart. Nah, kalau ini kita menggunakan pseudocode. Seperti itu ya. Kemudian ada seleksi. Nah, seleksi ini adalah mengandung proses instruksi-instruksi pada tubuh algoritma. Seleksi ini digunakan apabila menemukan kasus dua atau lebih ya. Nah, ini adalah gambaran dari seleksi ya. Jadi seleksi itu ada dua kemungkinan. Jadi bercabang gitu. Di sini ya, seperti yang kita lihat. Nah, dimulai dari ini, kemudian kita mendeklarasikan variabel A dan B. Oke, nah kemudian kita memasukkan nilai dari nilai si A dan nilai si B. Misal A-nya itu adalah 5 ya, ya kan? Nah, kemudian B-nya itu sama dengan 4. Nah, kita melakukan perbandingan di sini, ya kan? Berarti 5 itu lebih dari sama dengan 4 atau bukan? Jika iya, kan 5 ini besar ya dari 4. Nah, dia akan turun langsung ke sini gitu. Maka dia akan mencetak nilai A lebih dari sama dengan nilai B gitu ya kan. Nah, kalau tidak, misal di sininya itu ya kalau di sininya itu 4 dan ininya 5, kan 4 itu kecil deh, ya lebih kecil dari 5. Nah, maka dia akan tidak. Nah, dia akan mencetak nilai A kurang dari B gitu. Itu namanya seleksi ya. Jadi dia akan menyeleksi ini sama kayak if sih. Cuman ini adalah struktur dasar menggunakan flowchart. Jadi sebelum kita menggunakan function if, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu struktur dasar dari selection atau seleksi. Oke, teman-teman gampang ya, gampang. Nah, ini adalah gambaran pseudocode-nya. Jadi dia seperti ini sama kayak tadi.
Diprosesnya baris berbaris, mulai dari baris 1, baris 2, baris 3, ya gitu dan seterusnya. Yang kedua kan tadi tuh kita deklarasikan, terus baris ketiga kita masukkan nilainya, terus baris 4. Nah, ini nih. Kita menggunakan if kalau di pseudocode. Jadi, if itu gunanya untuk menguji suatu kondisi. Nah, jika kondisinya benar maka mencetak benar, jika kondisinya salah maka akan mencetak yang salah gitu. Nah, kemudian ada looping. Apa sih itu looping? Looping itu adalah kayak kita melakukan, misal kita lagi hafalan. Nah, kita hafalan, terus pastinya kita membaca suatu materi itu pasti berulang-ulang kali kan ya. Misal, uh, misal lagi hafalan surat Al-Fatihah ya kan. Nah, itu pasti kalian ulang-ulang terus, ayat demi ayat gitu. Kemudian, ini adalah struktur ketiga. Nah, banyak di dunia ini yang terjadi secara berulang-ulang, bahkan di pekerjaan kalian itu banyak kegiatan yang daily-nya itu berulang. Oke. Nah, eh nah, perulangan dalam algoritma sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan banyak masalah atau banyak tugas. Pengurutan data contohnya, atau sorting data kalau kalian pakai Excel ya. Di Excel itu ada yang namanya fitur sort. Nah, itu sebenarnya ada algoritma di dalamnya. Cuman kalau karena di Excel itu udah apa namanya? Udah otomatis, jadi dia emang sekali klik langsung jadi gitu. Nah, sebenarnya itu ada algoritma di baliknya. Bayangkan jika harus menuliskan angka 1 sampai 100 dengan manual. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 lah. Itu membutuhkan banyak waktu ya. Jika menggunakan algoritma perulangan, yang tadinya menulis angka 1 sampai 100 secara manual, kita hanya menulis 4 langkah. Hanya 4 langkah. Itu udah bisa menyelesaikan atau menampilkan angka 1 sampai 100, bahkan lebih. Oke. Nah, seperti yang kita lihat pada flowchart ini, nah, misal kita punya 5 angka, contoh ya. Kita punya 5 angka di sini. 1 sampai 5. Nah, kemudian kita ingin mencetak nih 1 sampai 5. Gimana caranya? Kalau manual, kita cetak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana kalau apa namanya? Pakai algoritma perulangan. Nah, kalau pakai algoritma perulangan itu efektif ya. Jadi bisa mempersingkat waktu dan mempersingkat langkah demi langkah. Nah, katakanlah kita harus mencetak angka 1 sampai 100 dengan mengikuti pola pada gambar tersebut. Pada pola flowchart ini. Kan dari ini kan 5 angka aja udah banyak ya. Gimana kalau 100? Itu bikin kita stres. Dan bikin mesinnya juga geleng-geleng kepala kalau punya kepala ya. Cuman karena nggak punya kepala ya pinjam aja kepala saya pakai. Nah, berikut adalah flowchart ya, flowchart untuk menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma perulangan. Hanya 4 langkah. Kalian lihat di sini ada simbol flowchart itu yang kuning ada 4 ya. Nah, ini adalah perulangan. Algoritma perulangan sesimpel ini ya. Jadi kita mulai dari sini. Kita mendeklarasikan suatu variabel. Dimulai dari A sama dengan 0 dan B-nya sebagai 100. Kenapa? Karena A itu sebagai batas bawah, nah B-nya sebagai batas atas atau nilai terakhir yang akan di-outputkan atau ditampilkan. Kemudian kita akan melakukan increment. Ya, A sama dengan A ditambah 1. Ini sama aja kayak 0. Sama dengan 0 ditambah 1. Oke, gitu. Kemudian turun ke bawah sini. Set. Nah, jika A lebih besar dari B atau 0 lebih besar dari 100, nah, ini false. Ya, ini false ya teman-teman ya. Jadi kalau false dia akan mencetak, terus mencetak. Nah, dia akan mencetak kemudian misal cetak 0. Nah,
0 ini cetak dulu. Kemudian dia lanjut ke atas sini. Set. Nah, balik lagi ke atas nih. Nah, kemudian di sini itu yang tadinya ininya sama dengan 1, ya, ini kan 1 nih. Nah, itu sehingga menjadi segini. 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini kan 2 ya. Berarti ini akan turun. Set gitu. Ya. 2 ini dicek apakah dia lebih besar dari 100. Nah, karena dia masih false, ya, dia masih false nih. Dia akan mencetak terus. Nah, katakanlah udah 99. Misal di sini A-nya udah 99. Nah, berarti ya 99 sama dengan 99 ditambah 1. Nah, berarti 100 nih. Oke? Katakanlah ini udah 100 nih. Nah, sehingga ketika 100 ini diuji apakah dia lebih dari 100, di sini belum ya, ini masih false. Nah, gimana kalau udah 101? Nah, ini udah true ya, ini udah true kondisinya. Karena 101 lebih besar dari 100. Ini true. Nah, karena dia udah true, dia akan langsung mengakhiri program. Gitu. Dia akan langsung mengakhiri program ini. Selesai. Berarti udah sampai 100 aja. Setelah mencetak 100, udah nggak ada lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke bawahnya yaitu pseudocode. Nah, ketika kita menggunakan pseudocode sama kayak yang tadi, dieksekusi baris demi baris. Nah, pertama deklarasinya dulu, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 100. Kemudian A ini tanda panah ini itu sama dengan, ini kan tanda panah, gede banget. Ini tanda panah. Ini sama kayak sama dengan, ya. Kedua ini sama, oke, kedua ini sama. Karena kita menggunakan pseudocode selalu menggunakan panah ke kiri ya, gitu. Jadi jika A lebih besar dari B, dia akan mencetak A. Kemudian dia akan mencetak A. Nah, dia akan balik ke langkah 3 ini. Pertama di sini, kedua di sini. Nah, ketiga dia menambahkan kalau 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, jika 1 lebih besar dari 100, itu akan mencetak 1. Nah, dia akan balik ke sini lagi. Gitu. Jika tidak, dia akan else. Nah, bagaimana proses perulangan berjalan pada flowchart atau pseudocode perulangan? Berikut penjelasannya. Nah, ini penjelasannya ya. Oke, simple aja untuk struktur algoritma. Jadi dia hanya untuk struktur algoritma itu cuma ada 3 ya. Jadi yang pertama itu sekuensial, yang kedua itu seleksi, yang ketiga perulangan. Oke, ini adalah struktur dasar. Kalian harus betul-betul memahami eh, apa namanya struktur itu ya, karena ini fondasi awal untuk membuat suatu program. Jadi itu sekian untuk KB2, nanti kita akan lanjut ke berikutnya ya. Nah, kita akan kerjakan tes formatif dulu. Nah, jadi di sini kan untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 langkah. Di sini udah ada kata kunci langkah. Struktur dasar itu ada 3, sekuensial, seleksi, dan perulangan. Yang di sini konteksnya itu terkait dengan langkah. Nah, kalau langkah berarti sekuensial. Oke. Kemudian nomor 2, algoritma yang mengandung 2 atau lebih alternatif. 2 atau lebih alternatif. Bisa ya,
bisa tidak. Oke, ini adalah dua alternatif itu kayak gitu ya. Nah, berarti untuk yang ini berarti seleksi. Oke. Kemudian nomor 3, jika kita ingin mencetak angka 100 sampai 100 lebih cocok menggunakan struktur dasar. Nah, kita ingin mencetak 1 sampai 100 pasti menggunakan metode perulangan dengan konsep algoritma dasar yaitu perulangan. Nah, berarti jawabannya D. Oke. Kemudian untuk algoritma yang terdapat di dalamnya ada yang dibandingkan dan ada juga pembanding. Struktur algoritma tersebut disebut dengan, nah, yang dibandingkan kayak gini. Ini adalah operasi relasional. Ya, operasi relasional itu ada lebih dari, kurang dari, sama dengan, ya. Ini digunakan sebagai pembanding atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu. Ya. Nah, ini adalah operasi relasional. Nah, dia lebih sering dipakai di dalam apa? Seleksi. Kenapa? Seleksi itu lebih sering untuk if ya, menggunakan fungsi if. Nah, nomor 5, berarti nomor 4A. Nomor 5, jika sebuah algoritma mengandung seleksi, maka bisa dipastikan bahwa algoritma tersebut tidak mengandung struktur dasar. Nah, 2 bulan yang lalu kita pernah membahas nomor 5 dan nomor 6. Banyak yang bingung. Karena banyak yang bingung, oke kita bahas lagi. Jika sebuah algoritma mengandung seleksi, berarti di dalam algoritma itu ada seleksi ya. Ada seleksi nih. Aduh, jelek banget ya. Ini anggaplah seleksi. Set, set. Nah, maka bisa dipastikan algoritma tersebut tidak mengandung struktur dasar apa. Kalau seleksi tidak mengandung struktur seleksi, sedangkan ini adalah seleksi. Kemudian, kalau dia seleksi nggak mengandung sekuensial, itu kan di sebelumnya ada ini lagi ya, proses lagi ya. Ini kan udah sekuensial, gitu. Nah, ini sekuensial. Jadi kalau nggak ada sekuensial itu salah. Terus nggak ada seleksi juga salah. Nah, kalau ada perulangan, sebenarnya gini, seleksi itu tanpa perulangan itu masih bisa. Oke? Berarti jawabannya yang C. Nah, ini ya. Karena struktur dasar seleksi itu ya tanpa adanya perulangan itu masih bisa. Oke? Nah, karena kalau ada seleksi otomatis bisa juga perulangan. Misal gini, ini diulang lagi ke sini. Ya kan? Nah, gitu. Jadi jawabannya yang ini. Nah, kemudian untuk yang nomor 6, struktur dasar yang bisa digabung dan saling mengisi adalah struktur dasar algoritma. Oke, kita bedah ya. Jadi di sini katakanlah seleksi. Terus ada perulangan. Di seleksi ini ada perulangan. Nah, gitu. Ini udah ini bisa dikatakan benar. Nah, ini saling mengisi ya. Jadi di dalam seleksi ada lagi sekuensial. Bahkan bisa di nesting. Nesting itu ditumpuk. Misal gini berarti. Ini sekuensial, ini seleksi, ya. Ini seleksi. Nah, ini diulang ke sini, ini juga bisa diulang. Uh, nah, ini diulang ke sini,
terus ke sini bisa. Terus ini juga diulang lagi. Ini bisa ke sini gitu. Ini saling mengisi ya. Kalau untuk seleksi dan sekuensial itu bisa juga. Kan ada sekuensial itu kan berurut ya, beruntut ke bawah. Nah, ini seleksi. Terus sekuensial dan perulangan. Sekuensial dan perulangan juga gimana ya? Semuanya jawabannya benar sih. Ini bisa saling digabung. Sekuensial dan perulangan. Kan sekuensial. Oh, enggak. Kalau sekuensial, ini kan perulangan. Kalau perulangan dia muter lagi terus muter gitu ya kan, muter. Nah, kalau ini kan perulangan. Nah, kalau sekuensial dia berurut terus, runtut sampai bawah. Cuman sekuensial ini bisa untuk mengisi antara seleksi dan perulangan. Dia bisa digabung. Jadi jawaban yang benar apa nih? Anggaplah kita jawab aja kalau ini jawabannya yang C. Waktu itu pernah bingung juga sih. Karena emang ambigu ini soalnya. Nah, nomor 7, jika ada struktur dasar algoritma sekuensial, bisa dipastikan bahwa, loh, ini sama ya? Eh, oh, jika ada struktur algoritma sekuensial, bisa dipastikan bahwa struktur dasar algoritma yang tidak ada adalah yang tidak ada sekuensial. Kan ada sekuensial. Yang A sih ini. Ah, entahlah. Boleh disimpan dulu jawabannya. Untuk nomor 8, jika variabel C sama dengan 5, kemudian dalam sebuah perulangan dibuat C sama dengan C ditambah 1. Di sini C sama dengan 5. Kemudian C-nya itu sama dengan C ditambah 1. Berarti ini sama dengan 5 ditambah 1. Dilakukan perulangan sebanyak 5 kali. Berapakah nilai C di akhir perulangan? Berarti 5 kali ya. Ini 6, 7, 8, 9. Ini 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10. Jawabannya B. Kemudian untuk nomor 9, jika sebuah variabel C sama dengan 5, di sini C-nya sama dengan 5. Kemudian di dalam kondisi dilakukan di dalam perulangan ini dibuat kondisi jika C sama dengan 7. If C sama dengan 7, maka operasi C maka C sama dengan C ditambah 2. Jika tidak, C sama dengan C ditambah 1. Nah,
Dilakukan sebanyak 5 kali. Berapakah nilai C di akhir? Oke. Karena di sini sempit, kita buat aja di sini ya. Nah, yang pertama itu C sama dengan 5. Kemudian kita lakukan perulangan. Kita anggaplah kita print nih. Nah, kalau kondisinya C sama dengan 7, berarti di sini kita gunakan ditambah 1. Oke, berarti ini 6. Nah, lakukan sebanyak 5 kali. Di sini jadi 7. Nah, karena di sini C-nya udah sama dengan 7, berarti di 7 tambah 2 gitu. Kemudian 9 jadinya. Nah, berarti 9 tambah 1. Kemudian di sini 10. 10 tambah 1, 11. Gitu. Jadi jawabannya 11. Oke, itu ya. Kita ulang. Kita punya variabel C sama dengan 5. Kita akan menggunakan algoritma perulangan. Kita buat kondisinya jika C-nya sama dengan 7. Ini sebagai uji coba ya. Pengujian atau uji suatu kondisi. Dia kalau C-nya sama dengan 7, maka dia C ditambah 2. Kalau bukan, C-nya ditambah 1. Yang artinya, jika kita menggunakan program, katakanlah di sini print ya. Kita menggunakan print. Nah, yang pertama di print itu sama print C ini adalah 5. Oke. Nah, kemudian C yang kedua itu akan ngeprint 6. Nah, kemudian yang ketujuh ini dia akan ngeprint 7. Karena ininya sama dengan 7, ya berarti dia akan ngeprint 9. Kemudian dia akan ngeprint 11. Bentar. 10, 11. Nah, gitu. Kalau bingung, kita buat kondisinya aja. Kita buat di compilernya aja. Kalau bingung, belum hilang. Sabar. Kita akan tes di sini. Kita menggunakan online compiler. Nah, kita menggunakan Java ya. Karena kan kita akan belajar Java terus. Kita deklarasikan C, integer C. C-nya kita masukkan nilai 5. Kemudian, kita akan melakukan print dulu nih. Lupa, dikira nih Python kali. System out print line C. Nah, kita akan uji coba C-nya sama dengan 5, benar nggak? Oke, ini udah benar ya 5 ya, C-nya 5. Nah, kita gunakan perulangan. If C sama dengan if C sama dengan 5, berarti dia akan ngeprint si nah, gitu. Nah, kemudian kita akan menggunakan increment C ditambah 1.
jika C-nya, oh 2, 2. Nah, kemudian kita akan melakukan jika C-nya sama dengan 5, maka C akan ditambah 2. Else Nah, di sini kita akan melakukan perulangan, berarti kita menggunakan for. Lupa dikasih ini. Kok aing lupa ya, coy? Bentar dah, kok lupa ya? Lupa, oi. Ya, lupa dah. Parah ngeblank. Ya, mau nggak mau kita dah tanya sama dosen digital aja dah. Kok bisa-bisanya lupa ya? Aduh, pusing. Oke, karena nah di sini kan ini nih. Jadi kita menggunakan C, variabel C dijadikan integer, kita masukkan nilainya 5, kemudian untuk for integer i sama dengan 1, kemudian perulangannya sampai 5, dan kemudian ada increment. Nah, di sini kita akan ngeprint si i-nya itu untuk loopingan pertama atau kedua atau ketiga. Nah, c-nya itu sebagai variabel yang akan di print. Nah, di sini kan iterasi ke satu, yaitu perulangan pertama itu c awalnya 5. Jika, nah ini kondisinya c-nya sama dengan 7. Dia akan menambahkan 2. Kalau c-nya sama dengan 1, kalau c-nya bukan 7, berarti dia akan menambahkan 1. Oh iya, lupa pakai bracket ya. Tadi nggak pakai bracket ya. Bracketnya dilupakan. Nah, ini adalah kondisi misal di sini iterasi pertama. Itu nilai C-nya adalah 5. Nah, kemudian kita akan ngeprint. Di sini kondisinya tidak terpenuhi karena kan 5 itu bukan sama dengan 7. Nah, kemudian dia ditambahkan jadi C-nya sama dengan 5 ditambah 1 jadi 6. Nah, ini iterasi kedua, nilai C-nya adalah 6. Kemudian
Dia tambahkan 1 jadi 7. Nah, di sini kan iterasi ketiga itu nilai C-nya 7. Nah, di sini kondisinya terpenuhi. Untuk C sama dengan 7 itu terpenuhi. Berarti C-nya ini 7 ditambah 2. Berarti kan 9 ya. Nah, ini outputnya 9. Kemudian iterasi keempat, itu nilainya C-nya awalnya 9, kemudian ditambah 1 jadi 10. Nah, iterasi kelima, karena dia bukan 7, berarti kan ditambah 1 jadi sama dengan 11, 10 ya. Nah, 10 ditambah 1 jadi 11, berarti jawabannya 11. Belum ngopi nih, parah nih. Nah, gimana kalau variabelnya itu 10? Ini nomor 10 ya. Variabelnya 10, kemudian dalam sebuah perulangan dibuat kondisi jika K-nya sama dengan 11, yang berarti untuk, nah tadi kan K-nya sama dengan 10 ya, kita ganti di sini 10. Nah, jika K-nya sama dengan 11, berarti di sini 11. Maka operasi K sama dengan K ditambah 1. Di sini berarti tambah 1. Jika tidak, maka K sama dengan K ditambah 2. Nah, berarti di sini taruh 2. Nah, perulangan dilakukan sebanyak 6 kali. Berarti di sini kita ganti iterasinya sebanyak 6 kali. Berapakah nilai K di akhir perulangan? Sekitaran 22. Gitu. 22 nggak ada. Berarti jawabannya, untuk jawaban nomor 10 nggak ada, alias E. Untuk KB2 modul 1 udah beres. Sekarang kita lanjut ke modul berapa ya lanjutnya ya? Modul 2 ya? Udah masuk modul 2 ternyata. Apa ini ganggu? Direkam gak estetik banget ya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membahas modul 2. Ini modul 2 terkait representasi algoritma. Nah, ini pendahuluan, malah saya bacanya. Nah, di representasi algoritma, kita akan mempelajari dengan baik cara mempresentasikan algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kemudian kita akan membuat flowchart dan pseudocode dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dimengerti oleh orang yang masih newbie seperti saya. Kemudian yang ketiga, menganalisa permasalahan dan membuat flowchart-nya dan pseudocode-nya pada tingkat yang ideal atau yang sempurna. Kemudian mengenali simbol-simbol flowchart itu seperti apa, dan kemudian menyusun struktur pseudocode-nya yang tepat dan memberikan indentasi atau jorok
paragraf, indentasi paragraf. Terdapat subproses. Menyusun pseudocode dengan logis, representatif, dan ideal. Kemudian membuat flowchart dengan aturan yang ada, dan kemudian mempraktikkan semua contoh-contoh kasus yang ada. Nah, pada KB1 kita akan membahas flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah jenis diagram garis, diagram grafis, atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Nah, itu adalah flowchart secara sederhananya. Jadi simpelnya flowchart itu diagram ya, diagram grafis. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol-simbol yang ada. Itu simbolnya berbeda dan juga sama. Dan setiap langkah itu diberikan penjelasan ya pada masing-masing simbol. Nah, simbol-simbol flowchart itu dihubungkan dengan garis panah yang menunjukkan arah aliran proses. Suatu diagram alur biasanya menunjukkan aliran data, yaitu data lari kemana nih, mengarah kemana. Kemudian untuk flowchart menggambarkan bentuk operasi dalam urutan proses yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Flowchart juga dapat disamakan dengan cetak biru atau blueprint ya. Jadi flowchart itu sebagai blueprint. Sebelum kita merakit pesawat, pasti ada yang namanya blueprint. Nah, kalau kalian main Minecraft, kalian tahu yang namanya blueprint, pasti kalian tahu kalau ada yang namanya mencetak rumah cukup hanya memasukkan blueprint yang ada gitu. Seperti yang kita tahu juga, seorang desainer pesawat menggambar cetak biru itu memulai pembuatan itu sebelum memulai pembuatannya. Jadi sebelum kita merakit sesuatu, sebelum kita punya Lego, kalian tahu Lego ya? Lego tuh yang dirakit pasti ada yang namanya blueprint. Nah, tahap demi tahap, langkah demi langkah, pasti ada yang namanya penyusunan Lego-Lego itu dari bawah atau dari apa gitu. Dari kakinya dulu atau apa gitu. Nah, yang suka main Lego nih, kalian tahu ya blueprint tuh. Nah, simpelnya flowchart itu adalah representasi gambar atau grafis dari suatu proses dengan tujuan dari semua flowchart itu untuk mengkomunikasikan bagaimana proses bekerja tanpa peristilahan teknis atau peristilahan yang hanya dipahami suatu kelompok tertentu. Nah, ini adalah gambaran dari blueprint ya. Jadi dia lebih lengkap. Blueprint tuh kayak gini untuk menggambar pesawat, untuk membuat pesawat. Flowchart itu mempresentasikan algoritma dalam bentuk desain, simbol, dan menjadikan dokumentasi. Kita lihat di bawah, itu adalah contoh algoritma mencari kecepatan. Nah, ini adalah blueprint sederhana ya. Di sini ada V, ada sama dengan, ada S, ada bagi, ada T. Ini adalah blueprint sederhana. Blueprint ini untuk mencari kecepatan, yaitu V. Nah, di mana kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dan untuk percepatan, ini adalah blueprint percepatan, yaitu percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Flowchart mencari kecepatan dengan langkah demi langkah sebagai berikut. Ini adalah flowchartnya. Sama kayak yang sebelumnya di modul 1 KB2, kita udah ngebahas flowchart, gambaran flowchart untuk menghitung atau mencari nilai kecepatan dan percepatan di dalam materi sekuensial. Ini adalah gambaran. Jadi simbol-simbol ini itu beda maknanya. Bentuknya juga beda, maknanya juga beda. Nanti kita akan bahas. Nah, tidak semua proses harus dibuat sebagai simbol dalam suatu flowchart. Beberapa langkah digabung menjadi satu, yakni tampilan nilai kecepatan dan percepatan digabung menjadi satu, demikian juga dengan simbol digabung antara tampilkan kecepatan dan percepatan. Apa sih maksudnya? Kita lihat di sini, kalau kecepatan dan percepatan itu adalah output. Nah, output ini dijadikan dalam satu flowchart atau dalam satu simbol flowchart ya. Yang jajar genjang ini itu adalah flowchart untuk output.
Apa sih keuntungan menggunakan flowchart? Yang pertama itu komunikasi. Nah, komunikasi dalam flowchart itu adalah cara yang lebih baik untuk mengkomunikasikan logika suatu sistem kepada semua pihak yang terkait, siapapun itu. Jadi flowchart itu adalah kayak kita presentasi lah menggunakan PowerPoint. Kan banyak tuh kita menggunakan simbol-simbol. Nah, biasanya simbol-simbol itu biasanya menyiratkan suatu makna yang mendalam gitu. Terus flowchart itu gunanya untuk metode analisis yang efektif ya. Dengan adanya flowchart kita dapat menganalisis suatu masalah dengan cara yang lebih efektif. Jadi caranya itu lebih tepat lah ibarat mah. Kemudian dokumentasi, ini udah pasti ya. Dokumentasi ini sama kayak komentar di dalam program. Nah, flowchart, fungsi dokumentasi dalam flowchart itu banyak tujuannya. Seperti kita ingin mengetahui proses demi proses, langkah demi langkah itu dengan adanya flowchart. Jadi kita tahu kalau kita menggunakan flowchart, jadi kita tahu nih langkah-langkah yang akan menjadikan dokumentasi. Nah, kemudian pengkodean efisien. Pengkodean efisien ini itu bertindak sebagai panduan atau blueprint selama analisis sistem dan fase pengembangan program. Nah, berarti dengan adanya flowchart, kita jadi lebih memanfaatkan kode atau program itu lebih efisien. Jadi, sebelum kita melakukan program atau membuat program, jika kita menggunakan flowchart-nya lebih dahulu, yang berarti kita udah tahu nih, ternyata untuk menghasilkan output tertentu, kita cukup menggunakan sintaks-sintaks sederhana atau sintaks-sintaks yang efektif gitu untuk suatu program tersebut. Nah, itu adalah manfaat dari penggunaan yang efisien. Kemudian untuk proper debugging, itu berarti menyempurnakan suatu bug. Diagram alur membantu dalam proses debugging dengan cepat, karena dari awal kita sudah mengetahui secara detail permasalahan dan apa yang dikerjakan. Kemudian untuk pemeliharaan program yang efisien. Pemeliharaan program operasi menjadi mudah dengan bantuan flowchart. Ini membantu programmer untuk menempatkan upaya lebih efisien pada bagian itu. Nah, yang kemudian selain keuntungan dalam menggunakan flowchart, pasti ada kelemahan atau keterbatasannya. Apa aja? Yang pertama itu logikanya yang kompleks menjadikan flowchart yang dibuat itu semakin rumit. Nah, ada kalanya suatu logika program cukup rumit atau logikanya banyak gitu atau lebih kompleks logikanya. Nah, ketika ingin mengekspresikan secara visual melalui flowchart, kita harus menyajikan proses-proses tersebut ke dalam suatu flowchart. Jadi, langkah demi langkah, proses demi proses kita harus tuangkan semuanya ke dalam flowchart. Itu yang menjadi kendala ya. Kendala di mana ini menjadi tugas tambahan yang lebih berat. Karena ketika kita melakukan di sini kan maintenance atau perubahan suatu kita punya program, yang namanya itu kita harus P1 merubah ya. juga yang ada di P1, flowchart agar yang di flowchart P2, dan di program itu P3, proses-prosesnya itu sama. Misal kemudian P4. yang tadinya di Nah, program itu ada yang kalau namanya 10 apa ya? 10 logika. 10 logika. Nah, sedangkan di flowchart yang belum diupdate itu baru ada 8 logika. Nah, berarti di flowchart juga kita kita harus lihat menambahkan 2 logika lagi ini, agar lebih agar sama gitu antara flowchart kita dengan taruh sini program dulu. yang kita buat. Kemudian untuk yang nomor 2 ini perubahan dan modifikasi atau Nah, maintenance lah P1, bisa dibilang. P2, P3, P4 ini Jika kan diperlukan ada perubahan, 10463 ya. flowchart juga memerlukan perubahan Nah, total ini pada 10, desainnya. Nah, pada desainnya itu apa? Simbol-simbol yang kita 10, gunakan di dalam flowchart. ini 4, Jadi ketika kita ini melakukan 6, perubahan pada suatu program, ini 3. yang pasti, Oke. yang harus, yang wajib,
adalah melakukan perubahan pada flowchartnya juga secara total. Ini wave yaitu pertama. dengan memperbaiki simbol-simbol pada flowchart itu. Nah, kemudian ketika reproduksi. quantum time-nya di 2 milisecond, berarti ini dikurangi 2. Bukan dalam konteks Ini lain, dikurangi tapi 2. ini konteks terkait dengan flowchart. Ini dikurangi 2. Nah, ini jadi juga dikurangi 2. beberapa simbol atau grafik sehingga itu nggak sisa bisa waktunya diketik terus adalah langsung jadi. ini 8. Misal kita ingin melakukan proses itu nggak langsung jadi, Ini 2. langsung muncul prosesnya. Sehingga kita harus menambahkan Ini secara 4. manual nih. Dan ini juga 1. Kita harus narik-narik dulu simbolnya. 8, kita harus 2, 4, 1. dulu Nah, garis apa namanya? Akumulasinya berdasarkan garis ini penghubung antara ditambah simbol ini. gitu. Nah, itu dia. Kemudian Jadi ini tambah ini. Situ. Nah, itu yang bikin ribet. Dan ini juga ditambah ini. Di sini adalah sehingga ini kan 2 dari flowchart 2 tambah ya. 2 4. Jadi ada 4 di sini. Struktur unsur-unsur yang ada di 4 tambah 2 8. Itu udah pasti ada input dan output. Terus 8 tambah 2 10. Kemudian ada percabangan. Percabangan ini gitu. seleksi ya, yang seperti kita tahu pada KB2 sebelumnya gitu kita ya. bahas, yaitu menggunakan paham lah ya. switch. Nah, dan karena P1 ini kan P1 ini kan 2 milisecond ya, dari 10 milisecond burst time itu 10. Ada 4 ya. Jadi dibagi unsur-unsur ini kan 2 nih. Flowchart. 0 2 flowchart itu 4, biasanya digambar 6, dalam 8. Nah, menggunakan beberapa 2 4 6 8 standar ya. Jadi ini adalah simbol-simbol standar yang udah pasti, yang udah pada umumnya sering dipakai. Yang pertama ini itu terminator atau terminal. Harus ini itu 6. membentuk seperti persegi panjang, tapi dia ini 8. sudut-sudutnya oval. Nah, atau 2 4 6 8 tuh. 2 ya. 4 6 8. Jadi P1 ini selesai dalam 2 milisecond. Biasanya untuk 2 milisecond. Mulai dan start. Terus atau P2 ini akhir. Atau itu selesai dalam 4 milisecond. Kemudian gitu ya, untuk yang P3 ini selesai dalam di awal 6 milisecond. Akhir nih, simbol-simbol dan kemudian terminal. untuk yang P4 kemudian itu selesai dalam 8 milisecond. Oke. Karena udah berakhir jadi dari P4 sampai P4 atau memberikan itu mengulang lagi dari P1, ya. P2, P3, P4. Jadi ketika kita ingin mendeklarasikan suatu variabel, kita harus menggunakan prisma segi 6 ini untuk dan membuat simbol-simbol yang ada di ini menjadi ya ini dinamakan simbol gelombang kedua atau preparation. Gitu. Kemudian ini ada lagi namanya proses. Dimasukkan ke sini. Bentuknya persegi panjang ya. Nah, ini biasanya untuk menghitung apa untuk 8 ya, 2 hitung-hitungan lah, contohnya 4 1. Ini dikurangi 2 juga. Ini dikurangi 2. Ini dikurangi 2. Nah, karena kemudian batasan waktunya 2 milisecond, di sini kan 1. Berarti ini dikurangi 1. Percabangan. Gitu. Jadi habis. Yang digunakan ini habis untuk yang P4 ini. Itu bentuknya seperti diamond atau 8 kurang 2 itu 6. 2 kurang 2 0. Nah, 4 kurang 2 2. Untuk simbol ini 1 kurang 1 0. Tepatnya untuk percabangan, yaitu if switch yang menghasilkan output. Ini juga sama, 2 tambah 2 menjadi 10. Atau benar atau salah. Kemudian 10 tambah 2, 12. False. Atau untuk 12 tambah 2, aja. 14. Nah, ini untuk bulan 14 ya, tambah 1, 15. Dia bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Jangan bisa ke sini juga. Nah, itu dinamakan percabangan. Ini yang input akumulasinya. Nah, tadi kan sampai 8 ya. P4 itu berakhir di 8. Nih. Ya. Gitu. Ya kan? Kemudian lanjut lagi P1. Ada konektor. P1 itu selesai dalam 10 milisecond. Nah, P2 ini selesai dalam lebih dari 12 milisecond. Lebih banyak proses ya. P3 ini selesai dalam bentuk 14 milisecond yang digunakan untuk menunjukkan lompatan dalam aliran proses. P4 ini selesai dalam 15 milisecond. Dalam diagram yang gitu. Kenapa ini bisa jadi 14 ke 15? Lembar. Nah, itu. Biasanya ini ada berapa ya? Ada dari situ. Lebih dari 1 lah intinya. Ini konektor yang selalu lingkaran. Kemudian kita lanjut titik sambung untuk yang wave selanjutnya. Kemudian ini kan sampai P4 data ya. Input atau bisa kita bilang ini simbol data. Kenapa ini P1, P3, P1, P1? Dan output. Kita cek dulu nih. Yaitu untuk kita lanjut ke P1 nilai dan menampilkan kita nilai. Perhatikan dulu nilai yang sisanya. Nilai sisanya ini 6. Nah,
Karena P2 itu udah 0, berarti ini habis. Ketika selesai melakukan suatu proses, kita ingin mendisplay atau menampilkan ini udah habis, suatu udah selesai berarti. X. Nah, maka kita akan menampilkan dan ini juga udah habis variabel yang setelah diproses tersebut. Ya. Kemudian Oke, ada delay. ini udah habis. Nah, delay ini jarang Makanya dipakai. Cuman yang diambil ini itu P1 dan P3. Menunjukkan penundaan. P1, atau P3. Ya, P1 itu 6 dan P3 itu 2. Biasanya Ini wave ini ketiga. digunakan untuk menjeda atau gelombang ketiga. Ini juga sama, ini dikurangi 2, ini dikurangi 2. Nah, sehingga ini juga jadi 4. Detik gitu, dan ini habis. Melanjutkan proses atau habis ya. program. Kemudian ada yang namanya row atau tanda panah. Ini digunakan untuk menunjukkan aliran kontrol dalam suatu proses. Jadi, panah yang datang dari satu simbol dan berakhir pada simbol yang lain itu tiba-tiba menunjukkan bahwa kontrol melewati simbol yang ditunjukkan oleh panah. Mana tadi? Yang berarti misal di sini ini adalah habis. simbol, di sini adalah simbol. Oke. Kemudian 2 tambah kurang 2 0. Nah, ini kan akumulasi 15 tambah 2 itu dari data 17. 1 ke data 2. Ya. Terus 17 tambah 2 19. Kalau kayak gini. Oke. Nah, kita lihat nih P1 itu selesai dalam 17 milisecond. Dari sini kemudian ke data 2 di juga. P3 ini selesai dalam 19 milisecond. Itu adalah panah. Karena udah sampai P3 berarti kan proses terakhir. Karena di sini kan masih ada P1 ya. Nah, di sini sisanya P1 nih. Nah, simbol-simbol di atas adalah simbol dasar yang digunakan secara umum. Oke, kita harus tahu kalau simbol-simbol dasar seperti di atas. Nah, di sini ada pedoman dasarnya untuk menggambar flowchart. Jadi, kita nggak sembarangan menggunakan flowchart ya. Nah, jadi ditelepon sama dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang harus diperlukan harus dicantumkan dalam urutan yang logis. Tiba-tiba ditelepon. Berarti kita harus diulang ya. Jadi di sini tuh ada ya, dalam kan untuk P1 Jadi, itu kan tadi masih ada sisa 6. Tahu ya, terus P3 sisa 2, terus dikurangi 2 lah. Harus karena kuantum time-nya 2. Sehingga jadi 6 kurang 2 4. Atau ambigu. Nah, P1 ini selesai dalam waktu 17 milisecond. Kemudian untuk P3 selesai dalam waktu 19 milisecond. Atau mudah dibaca. Karena misal datanya dari hal mana ini ke mana larinya gitu. Yang membuat dan tidak ada ruang masih ada lagi nih untuk P1-nya ini. P1-nya masih ada. Kita dalam memahami diagram alur itu harus menghayal. P1-nya sisa 4. Kita harus dikurangi 2 lah. Tersebut. Nah, ini sisa 2. Kemudian yang ketiga itu di sini berarti 19 tambah 2 berapa? 21. Kemudian dari atas ke bawah. Nah, P1 ini dan kemudian selesai dalam 21 milisecond. Kemudian untuk lanjutin P5 sampai habis pokoknya. Karena sisa 2 dikurangi 2 menjadi 0. Berarti ini udah habis. Ada satu garis aliran yang keluar. Gitu, berarti itu ya simbol proses. Kemudian untuk simbol keputusan berarti hanya ini 2, berarti ini 23. Masuk. Nah, 21 tambah 2 itu 23. P4 selesai dalam P1 yang terakhir itu selesai dalam waktu 23 milisecond. Keputusannya. Decision. Bukan di situ, jangan di situ deh. Di sini aja. Gitu. Jadi udah paham ya teman-teman ya. Ini masuk nih satu nih terkait dengan time sharing ini. Tapi di sininya ada 2 ya yang keluar. Kesini, kita lanjut ini bisa untuk jadi true dan multiprocessing. False gitu. Oh iya, boleh. Kemudian ini adalah simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Terminal itu hanya satu ya, garis aliran. Jadi apa nih? Nah, ini terminal. Nah, dia cuma punya satu garis aliran nih. Ini adalah proses. Kemudian di sini adalah decision, simbol decision. Yaitu di sini ada percabangan ya. Yang pertama ke kanan, ini berarti karena dia ke atas lagi, ini berarti konsep dari looping, perulangan. Nah, kemudian setelah ini pilihan 1, dia lanjutkan proses lagi. Kemudian di sini ada konektor, yang artinya dia melanjutkan ke sini berarti. Konektor A nyambung ke konektor A. Kalau konektor B nyambung ke konektor B. Gitu. Kemudian lanjut ke proses yang ketiga, 4, dan 5. Kemudian output membentuk jajar genjang. Dan selesai. Simbol terminator selalu ada di awal dan di akhir. Kita akan membaca kasus 1.
untuk memahami lebih lanjut terkait dengan simbol-simbol yang ada di atas ya. Nah, 3 angka yang diinput bebas dan acak. 3 angka tersebut disimpan dalam sebuah variabel. Ya, buatlah flowchart untuk mencari angka terbesar. Nah, di sini untuk angka 1, angka 2, dan angka 3 yang diinput kita bandingkan satu demi satu. Nah, angka 1 dibandingkan dengan angka 2. Jika angka 1 lebih besar dari angka 2, kemudian angka 1 dibandingkan lagi dengan angka 3. Jika angka 1 lebih besar dari angka 3, maka terbesar adalah angka 1. Tapi, jika angka 1 lebih kecil dari angka 2, maka angka 2 dibandingkan dengan angka 3. Dan jika angka 2 lebih besar dari angka 3, maka yang terbesar adalah angka 3. Nah, dan jika tidak, maka angka ketiga yang terbesar. Oke. Katakanlah di sini angka 1 itu sama dengan 15. Angka 2 sama dengan 10. Angka 3 sama dengan 5. Nah, ini kita memasukkan input-input ini ke dalam sini ya, ke dalam suatu simbol data. Ini namanya simbol data. Ini namanya simbol data. Nah, ini terminator. Terminal lah ya, anggap aja terminal. Ini terminal, ini data. Nah, ini decision atau keputusan. Decision. Nah, decision ya. Di sini angka 1, 15 dibandingkan dengan 10. Jika 15 itu lebih besar dari angka 10, berarti kan true. Nah, di sini 15 dibandingkan lagi nih dengan angka 3 nih, yaitu 5. Nah, berarti yang terbesar itu adalah si 15. Gitu ya untuk yang ini. Nah, kita akan menguji. Untuk kalau misal jika tidak ya, katakanlah di sini 1 itu sebagai 9 ya. Nah, berarti jika 9 lebih besar dari 10, kan tidak nih, false ya. Maka dia lari ke sini, set gitu. Nah, kita uji apakah si 10 ini lebih besar dari 5. Oke? Nah, kan 10 lebih besar dari 5. Ini kan berarti true ya. Berarti kita akan menghasilkan di sini. Berarti yang terbesar adalah angka 10. Nah, gimana kalau kalau misal angka 2-nya misal di sini ya. Katakanlah si 2-nya itu 4 ya. Goyang. Katakanlah 9 itu angka 2-nya ini 4 ya. Ini 5. Nah, ya kan? Ini kan false. Gak mungkin ke sini dong. Gak mungkin. Dia bakal ke sini. Nah, berarti dia akan menghasilkan kalau yang terbesar adalah angka 3 gitu. Nah, kita tadi udah uji jalur ke sini, dan ke sini. Terus jalur ke sini. Nah, di sini ada jalur nih, ini belum kita uji. Misal katakanlah di sini angka 1 kan tadi kan 15, ini lebih besar dari 10. Nah, gimana kalau bukan? Misal di sini angka 3-nya adalah 50. Berarti 15 dibandingkan dengan 50. Ini kan berarti false ya. Nah, ini kan berarti false. Dia akan lari ke bawah, bukan ke sini. Gitu. Berarti yang terbesar adalah angka 3. Gitu. Kemudian setelah kita melakukan uji coba suatu nilai atau perbandingan suatu nilai, di sini selalu ada konektor. Konektor ini kan menyambungkan ke selesai ya. Nah, terbesar ini ya kan berarti hasil akhir. Nah, itu udah ibarat mah programnya udah selesai.
Berarti dia harus disambungkan dengan konektor untuk menyambungkan ke selesai gitu. Karena dia harus ke sini, ya berarti dia membutuhkan konektor. Karena dia punya dua proses di sini, yaitu ini dan ini gitu. Makanya dia digunakan suatu ini apa namanya? Konektor gitu. Kenapa ini langsung ke sini? Karena ini cuma satu aja. Dia cuma satu outputnya. Sedangkan ini dan ini berarti ada dua. Ya kan? Gitu. Makanya dia menggunakan konektor. Kemudian untuk udah selesai nih. Oke. Jadi tadi kita udah membahas tentang gimana cara menggunakan simbol-simbol flowchart dan apa pedoman dasarnya ya. Nah, kita akan lanjut ke tes formatif. Ini ada soal lagi nih tentang flowchart nih. Mungkin kita boleh coba-coba ya. Ini juga latihan sih. Kita baca soalnya dulu. Buatlah flowchart untuk menginput 3 angka. A1, A2, A3. Nah, ini berarti variabel ya. Ini variabel, ini variabel. Gitu. Nah, ini tujuannya untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Oke. Nah, kemudian kita melakukan flowchart perulangan untuk kondisi sebagai berikut. Nilai awal dan nilai akhir di input. Nilai akhir dikurang dengan nilai awal. Nilai selisih adalah pengurangan nilai akhir dengan nilai awal. Jika nilai selisih kurang dari 10, maka kembali menginput nilai akhir setelah ditampilkan jumlah 5. Ya, jumlah 5 dan nilai jumlah 5 kembali menjadi 0. Jumlah 5 sama dengan 0. Perulangan ini akan berulang sejumlah nilai selisih nilai akhir dikurangi nilai awal. Kita baca dulu nih flowchartnya. Yang pertama, kita membuat variabelnya, yaitu menggunakan simbol yang dinamakan ini tuh preparation. Ini simbol preparation, ini simbol terminal atau terminator, ini decision. Katakanlah A1 ini sebagai 15. A2 ini adalah 10. A3 ini adalah 5. Nah, tujuan dari flowchart ini kita ingin mengurutkan angka 15, 10, dan 5. Pertama kita masuk dulu nih ke sini nih. Jika A1 lebih besar dari A2, berarti jika 15 itu lebih besar dari 10 dan 15 lebih besar kurang dari 5, ini kan udah otomatis false ya. Ini false. Walaupun ini true, tapi ini false. Kalau kita menggunakan operator relasional, apa namanya, operator apa ini? Yang n or gitu. Aritmatik, operator logika, iya. Operator logika, kita menggunakan operator logika n, maka kalau dia true dua-duanya, maka true. Kalau salah satunya false, dia akan menghasilkan false. Berarti dia ke sini. Ya. Nah, kita uji lagi nih. A2-nya ini 10. Itu kurang dari 15 nggak nih? Nah, ini true ya. Kemudian kita menggunakan N lagi. Nah, 10 ini itu lebih kecil dari A3 bukan? Ini false ya. Berarti hasilnya false nih. Nah, berarti lanjut ke sini. Gimana ya ini?
Gini aja dah. Ini hapus aja dah. Nah, dia, waduh, ininya kesempitan. Loh, bentar. Kayaknya ada yang aneh. Tiba-tiba share screen-nya mati. Kocak. Agak susah sih kalau kayak gini ya. Aduh. Kita pakai ini aja, Bu. Ini dimasukin ke flowchart-nya aja. Kalau enggak pakai whiteboard. Mana ya whiteboardnya? Bentar ya guys. Papan tulisnya mana ya? Kita harus menggunakan papan tulis agar lebih gacor. Semoga aja kelihatan dah. Walaupun kurang. Kita menggunakan ini aja. Nah, karena dia A1 di A1 sama dengan 15. A2 sama dengan 10. Kemudian A3 sama dengan 5. Nah, di sini kita menguji apakah A1 lebih besar dari A2, berarti di sini 15 itu lebih besar dari 10. Nah, ini adalah 10. Nah, kita menggunakan operator logika. Di situ kemudian kita menggunakan A1, berarti 15 kurang dari 5 atau enggak nih. Nah, di sini hasilnya udah false ya. Ini udah false karena yang ini true, ini false. Kemudian dia turun ke bawah. Nah, di sini kita menguji A2-nya kurang dari A1, berarti 10 kurang dari 15 enggak nih? Ini kan true ya. Kemudian A2 itu kurang dari A3, berarti 10 kurang dari 5 enggak nih? Nah, ini kan false, berarti false. Kemudian A1 itu kurang dari A2, berarti 15 itu kurang dari 10. Ini false ya. Nah, outputnya menjadi A3, A2, A1. Berarti outputnya itu 5, 10, kemudian 15. Kita lihat di sini kan, ya di sini nih. Nah, ini berurut dari kecil ke besar. Kecil, sedang, besar. Nah, berarti perulangan ini valid ya. Nah, tapi kalau kita ganti nilainya, katakanlah ini untuk yang katakanlah A1-nya itu 10, terus A2-nya 30. Oke, dan ininya berapa ya? 15 deh. Nah, kita ingin mengurutkan ini nih.
ketiga angka ini. Berarti kita uji dulu nih apakah A1-nya berarti kan 10. Itu lebih besar dari A2 nggak nih? 30. Nah, berarti ini false nih. Ini udah false. Kemudian A1-nya ini itu lebih kecil dari A1-nya itu 10. Lebih kecil dari A3 nggak nih? 15. Ini false. Nah, false karena ini itu false, ini true. Jadi false hasilnya. Kemudian A2-nya itu yaitu 30 itu dites apakah lebih kecil dari 10. Ini false ya. Kemudian A2-nya 30 dites dengan A3 berarti 15. Ini false dan ini false. Hasilnya tetap false. Nah, A1-nya ini, A1 itu 10. Ya. Itu lebih kecil dari 30 nggak nih? Ini true ya. Kalau true berarti dia ke kanan. Nah, ini beda nih jalurnya. Karena ini true. Ya, ini true. Berarti outputnya A3 dulu. Bentar. Kok nggak urut ya? A1 lebih besar dari 30 false. A1 10 kurang dari 15 itu true. Hasilnya false, dia turun ke bawah. A2 30 kurang dari 10 itu true. Kemudian 30 lebih kecil dari 15 itu false, jadinya false. Dia turun ke bawah. Kemudian 10 apa sih tadi? 10 ya? 10 kurang dari 30 itu true. Harusnya ke kanan. Jadinya outputnya A3 15, A1 10, A2 30. Loh, sama kanan. Salah jalur kali ya? Bentar. Ini ke sini apa ke sini kali ya? Kalau dia ke kanan, A1 ini kurang dari A3, berarti 10 kurang dari 15. Ini kan true. Nah, kalau true dia menghasilkan output 30, 10, 15. Kok bingung ya? Ini apa sih? Kurang dari ini ya? Kurang dari. Lah coba itu. Uji coba pertama benar. Jadi nggak urut. Bentar. Kita ganti nilainya coba. Kita ganti nilainya di sini untuk A1-nya itu katakanlah 1, A2-nya itu 5, sama aja kayak tadi. Ininya yang 5, ininya yang 2. Ini yang 3 deh. Nah, bandingkan 1 lebih besar dari 5, lebih besar dari 3, kemudian 1 kurang dari berapa sih itu? 5 ya. Nah, ini false.
jadi false lagi dia. Kalau dia lari ke kanan berarti ininya harus dimanipulasi kalau ininya 4. Katakanlah 4 lah ya. Nah, biar dia lari ke kanan, kita coba dulu nih. 4 lebih besar dari 3 dan 1 kurang dari 5 ini true. Ini true, berarti dia lari ke kanan. Terus A2-nya itu 3 kurang dari 5 itu kan true. Nah, berarti lari ke kanan sini. Outputnya berarti A1, A2, A3. Berarti 4, 3, 5. Loh, nggak urut. Nggak urut. Nggak urut. Maksud. Coba kita ulang lagi ya. Ini kan mencari nilai-nilai ya. Kalau enggak, ini aja deh. Kalian tentukan angka A1 ini mau nilainya berapa. A2 ini mau nilainya berapa. Dan A3-nya ini mau nilainya berapa. Coba kalian ketik. Bebas dah. Wow. Gede banget coy. Nah, digedein nih biar jelas. Oke, 14. Ini bener aja. 14 ya. 6. 168. Oke, kita coba dulu nih yang pertama nih, yang ini. Di sini 14 dibandingkan dengan 6. Kemudian dibandingkan 14 dengan 168. Nah, di sini kan true. Ya, di sini true, berarti hasilnya true. Berarti dia lari ke kanan. Set gitu. Kemudian di sini kan 6, 168. Nah, di sini kan true lagi. Apa segitiga? Di sini true nih. Ke kanan. Kemudian outputnya menjadi 14, 6. Lawak. Outputnya nggak jelas. Nggak urut. Ini kan true. Dan ini true. Hasilnya true. Dan ini hasilnya true. Karena dia true lari ke kanan dan ini. Dan A1 itu 14, A2-nya 6, A3-nya 168. Jeng jeng jeng. Tapi kalau yang kesini nih, terus kesini tadi tuh bener. Nah, bener tuh tadi.
Ya udah dah, daripada pusing, mending kita lanjut aja. Ini apa nih? Ku sudah mencoba. Inisiasi jumlah 5 sama dengan 0 dan ulang sama dengan 0. Input nilai awal, input nilai akhir. Misal jumlah 5 sama dengan 0, kemudian ulang sama dengan 0. Nah, kenapa jadi kotak sama bulat? Kemudian nilai awal sama dengan 1, akhir sama dengan 10. Selisihnya sama dengan nilai akhir dikurangi nilai awal, berarti 9. Nah, ulang itu ulang ditambah awal. 0 ditambah 1. Di sini ada kondisi jika selisihnya itu 9 kurang dari 10, ini menghasilkan true. Berarti dia ke sini. Set. Nah, ulang sama dengan akhir. Berarti ulang ini sama dengan akhirnya mana tuh? Berarti ulang ini sama dengan 10. Enggak. Ulang ini kan 0. Dicek kondisinya, apakah sama dengan akhir 10? Ini false. Berarti dia turun ke bawah. Jumlah 5 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Nah, enggak. Ini kondisi lagi. Berarti ini kan jumlahnya itu sama dengan 0. Kita tes apakah itu 5. Karena dia false, berarti ke bawah. Kemudian 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian ulangnya itu 0. Di sini kan ulangnya berarti 1. Ini kan udah kayak gini. Berarti 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini akan balik ke sini. Set gitu. Dia akan balik ke sini. Kita cek ulangnya itu 0. Enggak, udah 1 dia. Ulangnya 1 sama dengan, ini kalau dikerjain ulang terus nih. Udah lah, nggak usah lah. Ulang terus nih. Mending kita ngerjain tes formatif. Oke, untuk nomor 1, semua pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan flowchart, kecuali grafik itu betul, mewakili. Kalau flowchart mewakili proses itu betul. Flowchart lebih dulu daripada algoritma, itu betul. Karena sebelum kita membuat algoritma, kita didahulukan untuk membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Kalau algoritmanya lebih dahulu, ya bisa aja, cuman kita nggak tahu nih apa yang harus dibangun. Berarti nomor 1 C. Nomor 2, salah satu keuntungan menggunakan flowchart adalah komunikasi. Ini bukan.
Kalau ini bukan lancar ya. Ini juga bukan lancar. Nah, mengkomunikasikan logika ya. Logika suatu sistem kepada semua ini terkait. Nomor 2D. Nomor 3 itu jika mengikuti aturan yang benar dalam simbol keputusan, maka penggunaan simbol keputusan yang salah. Kita cek dulu nih. Untuk ini satu masuk harusnya dua keluar. Satu gede banget. Harusnya duanya keluar. Gitu. Terus ini ada dua masuk, ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini benar. Satu masuk, dua keluar, ini benar. Ini nggak ada yang masuk, tapi udah dua keluar. Ini salah. Berarti jawabannya yang C. Nah, nomor belum dihapus. Nomor 4, sebuah potongan algoritma sebagai berikut. Input panjang dan lebar. Kemudian luas sama dengan panjang dikali lebar. Potongan algoritma di atas cocok dengan potongan flowchart. Kalau kita cari tahu ini, itu kan ada input ya. Nah, input itu menggunakan jejer jenjang ya. Ini untuk data. Nah, kalau ini proses. Ya, ini proses. Berarti dia menggunakan persegi panjang. Berarti ini proses. Nah, berarti gini ya. Nah, gitu ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah mana tuh? Ini keputusan. Ini output. Nah, ini nih yang C nih berarti yang C. Berarti jawaban yang C. Kemudian nomor 2 simbol yang proses. Proses itu yang ini ya. Pedoman dasar dalam menggunakan flowchart kecuali menggambar flowchart yang tepat itu dengan urutan yang logis, itu benar. Diagram harus rapi, jelas, dan mudah, itu benar. Tanpa adanya ambiguitas, itu benar. Terus direkomendasikan agar flowchart dibuat melalui diskusi kelompok karena individu jarang mengatur keseluruhan proses, ini benar. Untuk simbol keputusan hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya. Hanya ini keputusan berarti gini, hanya satu garis yang masuk, terus tetapi beberapa baris. Seharusnya ini dua ya, ini salah nih. Ini kan harusnya dua. Kalau beberapa kan nggak tahu ya, di sini kah, di sini kah, di sini kah, di sini kah, atau di sini atau di sini atau di sini kan nggak tahu ya. Beberapa kan banyak berarti. Berarti nomor ini tuh 6D. Karena ini ambigu nih. Ini aja udah beberapa baris. Kemudian untuk nomor 7, start. Ini terminator nih. Ini terminator. Ini terminator. Ini terminator. Kemudian ini ada data. Ini data. Kemudian print ini itu data. Terus ini juga data. Nah, berarti ini ada proses nih. Ini proses. Kemudian ini kondisi. Nah, berarti di sini ada dua terminator. Kemudian ada 4 data. Kemudian ada satu kondisi. Kemudian ada satu apa itu? Satu P proses. Berarti jawabannya ini benar. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, berarti yang B benar ya.
Nomor 7B. Kemudian nomor 8, simbol konektor dan tanda panah yang benar ditunjukkan pada gambar. Nah, yang B ya, karena ini kan konektor. Nah, saya tadi jambulnya. Ini kan konektor. Ini terminator selesai. Nah, dia hanya keluar yang satu. Hanya satu keluar. Tapi, itu bisa banyak yang masuk. Oke? Itu bisa banyak yang masuk. Mau berapapun. Terima invite-nya, bro. Asal satunya, yang satu itu keluar. Gitu ya. Itu simbol dari konektor. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang A, itu salah. Karena dia ini keluarnya ada 2. Kemudian untuk yang C, itu nggak ada yang keluar, masuk semua. Terus ini nggak ada yang masuk, keluar semua. Salah ya. Kemudian untuk nomor 9, simbol ini digunakan untuk menunjukkan aliran kontur dalam suatu proses. Simbol datang dari satu simbol. Dia datang dari satu simbol, berakhir pada simbol lain. Nah, udah jelas ya. Ini ya, si dia nih. Nih, dia nih. Siapa lagi kalau bukan row? Oh. Nah, ini jawabannya. Si row yang D. Jumlah simbol standar dalam flowchart terdiri dari standar itu umum ya. Nah, kalau umum itu ada berapa nih? Ada 7. Yang pertama itu terminator pasti. Kemudian ada proses, kemudian ada keputusan atau decision, ada konektor juga, ada data. Data itu input output. Ya. Terus ada yang namanya delay juga ada. Nah, ada row. Row itu simbol ya. Nah, print ini nggak ada. Untuk yang A ini nggak lengkap. Dia nggak ada namanya delay-nya. Delay-nya nggak ada. Untuk yang B itu delay-nya nggak ada juga. Berarti C. Nah, jadi sekian untuk apa namanya KB1. Jadi udah selesai. Nanti kita akan lanjut KB2 minggu depan. Oke teman-teman, mungkin kalian udah pusing ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jadi gitu ya, sekian teman-teman untuk materi algoritma. Kali ini mudah dimengerti. Minggu depan kita akan bahas pseudocode. Nanti untuk recordnya bakal di upload di Google Drive. Terus untuk besok belajar apa ya, sistem operasi ya. Besok belajar sistem operasi. Jadi malam ini sekian untuk udah pusing. Tolong. Baru kali ini pusing, kenapa ya? Makasih semuanya udah mau belajar bareng ya, walaupun pusing bareng. Gak apa-apa, yang penting. Emang kalian mau fokus algoritma dulu?
kalau kita lihat tanggalnya, di sini ada berapa hari lagi? 5, 10, 15, 20. Bisa karena seminggu kita 4 hari, berarti di sini 4, 8, 12, 16. Katakanlah 16 hari. Sedangkan algoritma baru di modul 2. Kalau 1 hari 1 modul, itu masih bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai di tanggal 22. Itu kalau 1 modul ya, 1 hari. Cuman kalau 1 hari setengah modul alias cuman KB1, kayaknya kurang deh.